Hai, sebelum kalian mendengarkan podcast ini, gue mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Gue mau minta maaf atas semua kesalahan gue, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maupun kesalahan yang berupa perbuatan ataupun perkataan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua. Semoga sehat selalu. Silahkan selamat mendengarkan podcast ini. Check it out. Ta 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 yuk ta 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 ta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat-sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun dan kapanpun kalian berada. Masih dalam tema PSBB, social distancing, physical distancing, dan apalah itu. Buat yang nggak penting-penting banget, tetap di rumah aja. Tetap di rumah, jangan keluar-keluar rumah kecuali memang harus bekerja atau membeli kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya silahkan keluar rumah, tapi jangan lupa buat jaga kesehatan, pakai masker dan lain-lainnya. Misalnya lagi suka nih sama orang dulu suka sama orang gitu kan, tuh saling cerita lah sama teman cewek gitu kan pasti. Nah tuh kalau misalnya gue masih suka sama satu orang, tuh dia udah ganti berapa kali gitu kan. Kok bisa sih gitu. Dia udah cerita beberapa orang udah tuh aku masih cerita yang ini gitu sih. Jadi makanya pas punya hubungan ya entah gitu selama itu. Berarti kamu tuh tipe orang yang kalau udah gimana maksudnya, berarti tuh kamu kalau tipe orang yang kalau udah satu ya satu aja gitu kan maksudnya. Dan kamu membutuhkan proses yang panjang untuk bisa apa ya istilahnya mendalami orang itu, ya nggak sih? Iya, sebenarnya gini. Gimana? Suka sama orang itu sih kalau misalnya di teman-teman aku itu kan kadang suka sama ini terus udah berapa bulan gitu kan udah ganti. Kok bisa sih kayak gitu? Kamu malah heran ya? Kok bisa sih? Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah suka sama orang tuh kan, makanya sekarang itu lagi kayak takut gitu. Nggak takut kalau misalnya suka sama orang karena takut apa? Takut konsisten. Takut terlalu konsisten gitu. Sorry, bukannya konsisten itu baik ya? Iya, maksudnya takut yang dikonsisteni itu salah orang gitu, makanya takut. I see. Ya, paham. Ya. Iya sih, kadang kita sudah menaruh harapan ke orang itu tapi orang itu mengecewakan, ya nggak sih? Aduh, tuh klise banget sih. Iya. Tapi emang beneran kayak tapi gitu. Emang bener kan? Iya kan? Kayak Iya sih, pengalaman aku juga beberapa kali gitu suka sama orang dan sudah berharap lebih tapi dikecewakan. Wah. Contoh dikecewakannya gimana coba? Jadi belum lama ya, beberapa waktu yang lalu aku sempat suka sama orang gitu kan. Dan udah deket gitu sama orang itu gitu loh. Wah, semoga yang deket nih ntar dengerin ini ya. Jangan sih kalau bisa. Jadi udah apa namanya, ya udah deket lah, udah memang sih belum lama deketnya gitu kan, baru-baru. Nah ternyata dia juga suka sama orang lain gitu loh, dan aku tahu orang itu siapa gitu, dan aku lebih memilih mundur alon-alon. Ada perasaan ya kok dia sih, tapi ya udahlah, ya gimana, nggak, aku juga apa ya, tahu diri gitu, aku nggak bisa memaksakan. Asik. Tapi sebenarnya deket itu ada hubungan, misalnya apa ya, udah sedekat apa? Sedekat apanya? Ya masih biasa aja sih sebenarnya. Hubungan kalian PDKT mungkin, atau udah ke arah yang ya lebih jauh, pacaran mungkin?
Kalau aku sih ngerasanya PDKT ya, tapi nggak tahu dia ngerasanya apa gitu kan. Mungkin bertepuk sebelah Atau mungkin bertepuk sebelah kaki kan kita nggak tahu. atau dia ngerasain cuma temen doang gitu ya. Iya Banget sih. itu kayaknya sih gitu ya. Sedih banget. Udah ngarep lebih. Iya. Ternyata dia cuma temenan. Iya gitu. Terus akhirnya pas aku tahu dia suka sama orang lain dan ya udah itu Ya udah. iya itu yang menjadi alasanku untuk mundur alon-alon gitu kan, kalau kata dangdut koplo kan gitu. Lebih mending mundur alon-alon lah daripada ngelanjutin tapi nggak dapet, ya kan mending mundur. Seperti itu. Bener banget. Iya guys, jadi Ngapain dipaksain gitu kan? iya. Dan apa ya? Ya ini udah beberapa kali aku bilang sih ke beberapa orang yang sering aku curhatin gitu. Kayak lagi ngerasain apa ya? Di satu saat kita bakalan ngerasain dimana kita tuh pengen bener-bener sendiri, ya nggak sih? Kamu pernah ada di tahap itu nggak? Atau kamu sekarang lagi ada di tahap itu? Kayaknya sekarang sih itu. Oh ya? Jadi ketika banyak yang nanya, sekarang sama siapa gitu, sekarang sama siapa? Udah kayak menuhin isi kepala jadi. Iya. Ngapain sih nanya ini lagi, nanya ini lagi. Iya. Kayak udah muak sama pertanyaan gitu. Kayak nggak ada pertanyaan lain yang bisa ditanya gitu kan? Nah, itu kan. Kayak Karena nanyain jawabannya ya tahu sendiri gitu kan. lagi nggak ada atau lagi pengen sendiri gitu kan? Atau memang lagi nggak ada yang deketin juga gitu? Bisa jadi situ. Oh bisa jadi. Sempet waktu itu aku ada tulisan, ada video di Twitter, aku pernah posting di Twitter. Itu tentang itu memulai duluan. Oh, iya. Tapi nggak harus cewek sih, cewek cowok sebenarnya sama gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya lebih ke perempuan yang mulai duluan tuh Masih ngerasa salut aneh. banget sih. Masih ngerasa aneh nggak? Salut banget sama perempuan kayak gitu. Oh salut. Iya sih. Ya. Kalau apa ya? Kalau aku dengan apa ya? Dengan perempuan yang memulai lebih dulu tuh kadang masih suka ngerasa aneh gitu, maksudnya. Kayak perempuannya yang lebih agresif buat perhatian atau segala macam di awal-awal PDKT gitu, kayak aku masih ngerasa agresif gitu, karena aku tipe orang yang apa ya, bisa dibilang Nggak pernah dikejar. Iya bener karena aku selalu ngejar gitu loh. Kalau dikejar tuh rasanya aneh. Jadi gimana gitu, karena pernah dikejar gitu, dan entah mungkin itu bukan tipe aku juga gitu kan, atau gimana lah, pokoknya ngerasa aneh aja gitu. Jadi kayak si perempuannya tuh lebih agresif gitu, jadi akunya ngerasa aneh gitu, karena aku biasanya lebih apa ya, biasanya ya yang aku alami tuh ya cowok-cowok yang perhatian ke perempuannya gitu kan, yang tapi ini kebalik gitu ya. Iya, ini kebalik, dan apa ya, aku nggak biasa mengalami itu, dan aneh banget ada di titik itu tuh, aneh banget asli. Dan akhirnya ya udah tidak jadi Bung, tidak jadi. Kasian ya. Padahal dia udah, tapi dia nyatain gak sih? Enggak sih. Aku taunya dari teman-temannya. Maksud aku di sini yang pernah aku tulisan tuh dia nyatain duluan. Oh itu iya? baru keren banget. Ah iya, kalau yang nyatain duluan sih salut sih. Karena jarang banget. Ya, itulah. Tapi aku Karena waktu itu aku ada tulisan yang kita lebih baik patah karena keberanian daripada kita menyesal karena ketakutan. Waduh, iya benar. Lebih mending kita ngungkapin meskipun ditolak daripada kita nggak ngungkapin. Kita belum tahu jawabannya apa. Iya nggak sih? Iya, bisa jadi jawaban itu iya kan, sama suka gila sih itu. Bisa jadi. Beneran kayak gitu. Pengennya kan gitu. Tapi kenyataannya tidak selalu gitu. Kenyataannya tidak selalu seperti itu, saudara-saudara. Kenyataannya lebih pahit daripada angan-anganmu. Aduh, kayak pernah sempat mikir abis bikin tulisan itu, sempat mikir
wah ini gila, gue bikin tulisan kayak gini nyuruh orang buat ngasih tahu orang, ya lebih baik kalian patah, tapi kalian udah ngungkapin daripada kalian nyesal karena takut gitu kan. Iya. Tapi nerapin ke diri sendiri susah, belum tentu bisa. Iya bener. Kadang tuh kita suka nyeramahin orang, tapi diri kita sendiri tuh belum tentu bisa melakukan apa yang kita ceramahin ke orang. Iya bener. Manusia. Ya wajar lah ya, wajar banget itu apa ya, udah ya mungkin sudah hukum alamnya seperti itu kali atau gimana, aku juga nggak ngerti gitu kan. Karena iya bener banget, lumayan banyak orang-orang yang curhat atau sering minta saran ke aku gitu, tapi kadang akunya sendiri pada saat ngalamin hal yang kayak gitu tuh nggak bisa give up, nggak bisa melakukan hal yang seperti aku minta ke orang yang curhat ke aku gitu loh. Dan kadang suka kesal sendiri gitu, kenapa sih gue nyeramain orang bisa tapi gue sendiri kagak bisa ngelewatin itu. Wah itu sih itu problematika semua orang. Iya kayaknya banyak orang yang punya problem di bagian itu deh kayaknya. Aduh, capek gitu dengan siklus perputaran soal percintaan. Jadi kayak nggak tahu ya ini kamu mengalami sepaham dengan ini atau enggak. Jadi siklus percintaan tuh kan kenal, sepaham banget ini mah. Kenal terus PDKT ya kan, jadian, bener banget, bosen, udahan, putus. Iya gitu banget gak sih? Aduh, apa ya, aku sebagai orang yang mungkin lebih banyak dari kamu gitu kan, apa ya, capek gitu ngalamin kayak gitu. Kalau kamu yang hanya sekali nih, baru sekali, apakah capek juga gitu? Karena sekali ini kan juga waktunya juga lama kan, pasti banyak pengalaman dari hubungan yang kemarin. Itu ya siklusnya orang pacaran ya kayak gitu. Dan kita pun nggak bisa apa? Gimana ya, pacaran sering berantem kayak gitu-gitu. Itu udah klise banget sih. Kalau di usia yang sekarang gitu kan, kayak nggak butuh kayak bukan nggak butuh dalam hal apa ya, nggak butuh pacaran bukan, tapi nggak butuh dalam artian nggak butuh pertengkaran kayak anak kecil kayak gini. Iya bosan dengan drama-dramanya ya. Iya, apa ya, sering ngerasa jenuh gitu kalau misalnya mikir ntar pacarnya kayak gini lagi kayak gitu. Makanya sampai sekarang masih sendiri. Iya. Kamu ada nggak sih inspirasi? Pasti mungkin kamu ada kali ya inspirasi yang membuat kamu bisa nulis sebegitu indahnya tulisannya gitu, sebegitu dalamnya arti kata-kata yang kamu tulis gitu kan. Kamu ada inspirasi nggak, kayak Fiersa Bersari mungkin atau siapa, atau Terelai mungkin, siapa gitu? Kalau inspirasi sih pasti banyak dari penulis keren di Indonesia ini kan, pasti banyak banget kan. Kalau inspirasi dari beberapa buku yang aku baca itu, tapi ada kemarin tuh sebenarnya aku kembali nulis ini, maksudnya serius nulis, baru nulis ke blog gitu. Itu karena terinspirasi seseorang gitu. Karena dulu yang dulu sempat vakum nulis, jadi cuman nulisnya paling bikin tweet yang sekarang kayak ngisi blog kayak gitu. Tuh ada orang yang ngasih tahu gitu, nggak tahu itu kenapa masuk banget gitu ya ke aku, kayak dia pernah bilang gini gitu, potensi kamu nih sebenarnya bagus gitu, kalau misalnya kamu bisa nulis gitu. Sayang kalau misalnya kemampuan itu nggak kamu tekuni kayak gitu. Iya aku. Dan akhirnya nggak tahu kenapa kayak udah kayak kesihir gitu, jadi wah kayaknya balik nulis deh gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah sih sekarang bisa nulis lagi. Iya. Dan
iya sih, aku juga melihat itu gitu loh, karena apa ya, kamu sudah punya, istilahnya kamu sudah punya media dan kamu sudah punya masa di media kamu gitu. Sayang banget kalau misalkan nggak dikembangin lagi dan kamu stop gitu aja, sayang banget asli. Makanya orang itu keren, salut buat orang itu yang bisa ngasih semangat. Wah, keren. Salut. Soalnya apa ya, iya sih, dan apa ya, mungkin kalau kamu mau tahu juga, sebenarnya aku punya YouTube tuh udah lama banget asli, udah dari aku kuliah. Keren nih pasti. Aku dari kuliah gitu kan. Jadi di awal-awal tuh aku cuma ngisi vlog doang, cuma beberapa video gitu, terus abis itu vakum gitu kan, 2 tahun lah aku vakum, dan akhirnya kembali lagi. Ada satu titik balik yang ngebuat aku buat, aduh, gua kalau kayak gini aja gua nggak bisa nih, kayak harus ada sesuatu yang aku kerjain dan apa ya? Itu ada pendorongnya nggak? Ada banget. Gimana tuh? Gimana ceritanya tuh? Jadi ya salah satunya karena pengalaman yang kemarin itu kan. Jadi pengalaman yang kemarin membuat aku ada di titik aku memutuskan untuk pengen sendiri dulu gitu kan. Dan apa ya, jadi aku tuh tipe orang yang move on tapi harus ada penggantinya gitu. Maksudnya kayak ada sesuatu hal yang harus bisa buat aku dikerjain gitu. Nah makanya salah satunya adalah bikin konten lagi gitu. Makanya dari kemarin tuh rajin banget buat recording segala macem, sampai teman-temanku nanya gitu kan, lu recording sering banget, lu kapan ngeditnya gitu kan. Ya aku bilang, ya daripada saya tidak melakukan apa-apa, mending saya buat stok episode saya gitu. Aku selalu mikir kayak gitu karena apa ya, jadi algoritma yang aku pahami membuat acuan gitu. Jadi aku ngelakuin ini harus ada pressure-nya, harus ada tekanannya gitu. Jadi makanya kenapa aku berusaha buat seminggu 2 kali upload gitu. Itu buat tekanan ke diri akunya gitu. Oke, minggu ini udah nih ngebahas ini. Minggu depan gua harus ngebahas apa lagi ya, buat di hari Senin dan di hari Kamis. Minggu depannya gua harus bahas apa lagi, gua harus ngobrol sama siapa, gua harus ngundang siapa, gua harus kayak gimana gitu. Makanya itu yang membuat aku jadi semangat buat ngonten lagi. Tadinya udah bodo amat lah, masa bodo lah, udah males YouTube, males lah. Tadinya tuh udah mau meluangkan ke hal yang lain gitu. Soalnya berarti kita sama ya kan? Iya. Menuangkan patah hati dengan produktif. Iya, betul. Saya setuju dengan kata-kata itu. Ya, saya setuju dengan kata-kata itu. Karena bedanya kamu kan lebih suka menulis ya kan. Nah, aku tuh lebih suka ngobrol, lebih suka visual gitu. Gak apa ya, aku tuh pernah beberapa kali buat nulis, buat baca, buat ya pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal itu deh. Tapi nggak pernah bisa gitu. Kayak dulu aku sempat bikin ini konten di IG gitu yang kayak tempat bercakap. Kamu tahu tempat bercakap nggak? Iya, benar tahu. Nah itu aku sempat nyoba buat bikin itu kan, dan udah jalan beberapa video. Tapi apa ya, ada ngerasa selalu setiap video yang aku upload tuh aku selalu ngerasa ini ada yang kurang nih. Akhirnya itu yang membuat aku ngapus videonya lagi. Akhirnya jadi nggak aku lanjutin lagi gitu. Jadi aku tuh kurang pintar dalam merangkai kata-kata, tapi lebih enak gini gitu, sharing, ngobrol gitu. Jadinya apa ya, enak, dan kita nambah wawasan kan kalau kita sharing gitu kan. Tidak hanya dengan membaca gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi
produktif itu bukan cuma nulis sih. Iya, Kayak setuju, gini setuju. juga produktif karena menghasilkan sesuatu Iya, kan. setuju. Menghasilkan gitu. Iya, karena apa ya? Ya itu kan apa ya? Aku tuh selalu salut gitu. Aku kan dulu sempat ngikutin bukunya Radit, beberapa buku Radit aku baca. Ya nggak semua sih dan nggak sampai kelar. Karena biasanya aku minjem punya orang terus belum kelar aku baca udah aku balikin. Karena apa ya? Ya gitu nggak seneng aja kali dibaca gitu karena lebih suka nonton gitu, lebih suka visual gitu. Kalau kamu lebih sukanya di mana? Baca kah atau nonton kah atau Lebih suka baca sih. Soalnya kalau baca itu kita bisa imajinasi sendiri kan. Oke. Kamu orang kesekian yang bilang itu. Oke. Berarti memang sudah real risetku hasilnya ke sana. Memang sih beberapa temen yang aku tanya yang suka baca gitu, entah itu baca komik atau baca novel atau baca yang lain-lainnya gitu. Mereka selalu bilang lebih bisa mengimajinasikan si bacaannya itu karena imajinasinya jadi liar nggak sih, kita jadi bisa berimajinasi kemana-mana meskipun si alur bacaannya nggak kesana, iya nggak sih, gitu nggak sih? Jadi ya sesuai kita aja bayanginnya kayak gimana. Iya, meskipun si penulis maksudnya nggak kesana gitu kan? Ya nggak gitu juga, kita harus tetap ngikutin alur lah. Soalnya berarti pikiran gue dong kali liar kali ya tiap kali ngebaca. Soalnya aku kalau ngebaca nih, aku ngebaca terus pikiranku tuh kemana-mana gitu, nggak fokus dan akhirnya jadi nggak berimajinasi tentang bacaan apa yang aku baca gitu loh. Gimana ya? Atau mungkin pas baca kepikiran gebetan mungkin. Oh iya, iya bisa jadi. bisa jadi. Oh iya, kalau kamu nulis tuh kamu memikirkan SPOK-nya nggak sih? Atau random aja? Kalau nulis kayak gitu sih ya nggak selalu SPOK sih, jadi sesuai diksi yang tepat aja. Ya siapa tahu kan kamu lagi kamu kan sastra Indonesia, jadi kamu harus beracuan dengan pakem-pakem yang sudah ada gitu kan, siapa tahu. Mungkin di episode ini kita hanya berkenalan ya guys ya, ngalor ngidul kemana gitu ya, seenaknya aja kita mau ngobrol kemana gitu kan. Mungkin kalian bisa mengambil inti-intinya apa yang sudah dibicarakan gitu kan, entah dalam masa-masa gabut ini kalian bisa menuangkan ide-ide kalian, mungkin kalian bisa lebih produktif dalam hal apapun yang kalian suka gitu, entah kalian mau bikin konten apapun atau kalian melakukan sesuatu yang positif lah gitu. Jangan kebanyakan ngelakuin hal-hal negatif lah, kasian kalian tuh udah banyak, kalian tuh hidupnya udah ya gitulah ya, jangan ditambah-tambahin lah negatifnya gitu. Pokoknya tetap stay healthy, jangan keluar rumah kalau misalkan nggak penting. Oh iya, jangan lupa buat baca blognya Lofi, tulisannya mantep banget asli. Kalian pasti merasa terwakilkan dengan tulisan-tulisan di blognya Lofi. Waduh, promosi juga ya. Harus. Promosi harus jalan, Bos. Jangan lupa follow nanti link-linknya gue taruh di bawah, Twitternya, IG-nya, YouTube-nya, podcast-nya, blognya, ya semuanya yang sosial media yang dipakai Lofi nanti gue cantumin di bawah kalau ada. Ya itu aja, sekian terima kasih buat yang udah dengerin sampai sekarang. Salam pos 69.